Halo teman-teman, kita sekarang akan belajar mengenai sintaksis nih. Nah, sintaksis sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata kalimat. Nah, di dalam sintaksis ada, jadi topik yang pertama, kita akan belajar mengenai kalimat itu sendiri. Yang kedua, kita akan belajar mengenai kalimat inti. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai kalimat baku atau kalimat efektif. Sebenarnya kalimat itu apa sih? Kalimat adalah kesatuan bahasa atau ujaran yang berupa kata atau kumpulan kata disertai intonasi yang menunjukkan bahwa kesatuan itu sudah lengkap. Dalam kalimat terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi subjek atau pelaku dalam kalimat. Subjek ini akan menjawab pertanyaan apa atau siapa terhadap predikat. Yang kedua ada predikat. Predikat ialah bagian yang menerangkan subjek. Jadi subjeknya kenapa, subjeknya bagaimana, itu diterangkan oleh predikat. Kemudian ada objek, ialah bagian kalimat yang berfungsi melengkapi predikat transitif. Dan objek ini dapat berubah menjadi subjek bila dipasifkan. Berbeda dengan objek, pelengkap merupakan bagian kalimat yang berfungsi untuk melengkapi predikat intransitif. Yang terakhir ada keterangan, atau bagian yang memberi keterangan kepada semua fungsi dalam kalimat. Pola kalimat. Pola kalimat itu maksudnya adalah susunan berdasarkan fungsi kalimat. Jadi kalian pasti waktu SMA sudah, atau mungkin saat masih SMP pasti pernah belajar yang namanya pola kalimat. Contohnya adalah pola SPOK ini. Peserta SBMPTN akan mengikuti tes sekitar bulan Juni 2022. Nah, peserta SBMPTN di sini berfungsi sebagai subjek, akan mengikuti sebagai predikat, tes sebagai objek, sekitar bulan Juni 2022 sebagai keterangan waktu. Nah, kadang kan kita bingung ya, bedain objek dan pelengkap. Nah, ini ada beberapa perbedaan dari objek dan pelengkap yang udah kakak rangkum. Perbedaan yang pertama itu terletak dari predikatnya. Jadi, objek itu berpredikat kata kerja transitif, atau yang memiliki imbuhan me, mekan, mei. Sedangkan pelengkap memiliki predikat yang intransitif atau kata kerja yang memiliki imbuhan be atau ber. Kemudian jika dipasifkan, objek itu bisa menjadi subjek dalam kalimat apabila dipasifkan. Sedangkan pelengkap itu tidak bisa dipasifkan. Contohnya, Salma mengajar bahasa Indonesia di Lattice Education. Kita belajar bahasa Indonesia bersama Salma. Nah, di sini dua kalimat ini memiliki frasa yang sama, bahasa Indonesia. Nah, menurut teman-teman, frasa bahasa Indonesia di dua kalimat ini berfungsi sebagai apa? Gimana? Udah ketemu jawabannya? Ya, benar banget ya. Bahasa Indonesia di kalimat pertama itu berfungsi sebagai objek. Karena didahului kata kerja mengajar atau kata kerja transitif yang berimbuhan me. Dan sedangkan yang kedua, bahasa Indonesianya berfungsi sebagai pelengkap karena didahului kata kerja belajar yang memiliki imbuhan be, sehingga bahasa Indonesia di sini berfungsi sebagai pelengkap. Selain itu juga apabila dipasifkan, kalimat yang pertama itu bisa dipasifkan menjadi bahasa Indonesia di Lattice Education diajar oleh Salma. Sedangkan kalimat yang kedua itu tidak dapat dipasifkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat inti, teman-teman. Apa itu kalimat inti? Kalimat inti adalah kalimat yang berpola subjek predikat atau SP. Contohnya, kami bercengkrama. Kami berfungsi sebagai subjek, bercengkrama berfungsi sebagai predikat. Adik menangis. Adik berfungsi sebagai subjek, menangis berfungsi sebagai predikat. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai kalimat baku atau kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif atau kalimat baku adalah kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah Puebi, serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Nah, sebenarnya kalimat baku ini sama dengan kalimat efektif, sehingga jika di dalam soal ditanyakan kalimat baku, sebenarnya ini juga mengacu pada kalimat efektif. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri kalimat efektif atau kalimat baku. Yang pertama, minimal ada subjek dan predikat. Contohnya, bagi semua mahasiswa tingkat 1 harus mengikuti ospek. Nah, kalimat ini tidak baku. Kenapa? Karena tidak memiliki subjek.
Frasa bagi semua mahasiswa tingkat 1 itu berfungsi sebagai keterangan karena bagi di sini menghilangkan fungsi subjek. Sehingga preposisi bagi harus dihilangkan menjadi semua mahasiswa tingkat 1 harus mengikuti ospek. Yang kedua, harus menggunakan kata baku atau ejaan yang tepat. Contohnya, seorang dokter harus pandai menganalisa pasien. Nah, menganalisa di sini tidak baku. Seharusnya yang baku adalah menganalisis. Jadi yang ketiga, harus hemat dalam penggunaan kata. Banyak penonton-penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Banyak di sini tidak diperlukan lagi, karena frasa penonton-penonton itu sudah bermakna jamak. Seharusnya, penonton-penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Yang keempat adalah logis. Jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Nah, ini tidak baku karena tidak logis ya teman-teman. Dalam kalimat ini yang mondar-mandir di sekitar pasar itu adalah jenazah wanita yang ditemukan. Seharusnya, sebelum meninggal, wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di sekitar pasar. Jadi mondar-mandirnya itu ya ketika dia masih hidup, seperti itu ya. Kemudian yang kelima harus paralel. Tindak kekejaman, kekerasan, dan menindas adalah perbuatan tidak terpuji. Nah, kata menindas ini tidak sejajar dengan kata kekerasan dan kekejaman. Karena menindas itu berupa verba, sedangkan kekejaman dan kekerasan itu berupa nomina. Solusinya adalah menindas ini dijadikan kata benda juga menjadi penindasan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keenam, tidak ambigu. Ayah membeli 7 karung beras. Nah, sebenarnya di sini kan ambigu ya. Yang dibeli sebanyak 7 itu karung atau berasnya. Nah, supaya tidak ambigu, lebih baik dijadikan ayah membeli beras sebanyak 7 karung. Nah, jika seperti ini kan jelas yang dibeli sebanyak 7 karung adalah berasnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi sintaksis. Untuk pembahasan soalnya, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton video-video selanjutnya. See you!